Apa jadinya kalau saya bilang ke Anda, bahwa perpecahan politik paling brutal di Amerika saat ini tuh sebenarnya bukan antara kubu kiri dan kanan. Ini sesuatu yang beda sama sekali. Ya, ini justru sebuah perang saudara yang meledak tepat di jantung basis pendukung paling setianya Donald Trump, gerakan MAGA itu sendiri. Dan yang bikin gila, sumbu dari ledakan ini nyalanya dari jarak ribuan kilometer. Betul banget. Itu adalah pergeseran tektonik yang anehnya terjadi di bawah radar sebagian besar media arus utama kita. Kayak kita tuh lagi ngelihat benturan langsung antara ideologi politik murni sama apa yang ya tampaknya sih merupakan operasi mesin lobi tingkat dewa. Nah, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Untuk Anda yang lagi dengerin, misi kita hari ini lumayan berat tapi sangat menarik. Kita mau membedah tumpukan materi dari sebuah wawancara yang jujur saja luar biasa provokatif. Sangat provokatif. Ini wawancara di kanalnya Glenn Deason ya? Bener. Glenn Deason yang ngobrol bareng jurnalis dari The Gray Zone, Max Blumenthal, fokus utamanya itu tentang klaim berani soal sejauh mana cengkraman lobi pro-Israel di dalam lingkaran pemerintahan Trump, terus gimana hal itu bisa memicu perang kawasan sama Iran, dan ujung-ujungnya membelah gerakan MAGA dari dalam. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu kasih tahu pendengar dulu nih. Materi yang bakal kita obrolin ini isinya rentetan klaim tingkat tinggi yang ngebedah anatomi kekuasaan. Ini jenis informasi yang bisa bikin polarisasi tajam, terlepas dari di mana posisi politik Anda. Ya, makanya aturan main kita harus sangat jelas di sini. Kami berdua di sini bukan buat jadi hakim, apalagi pemandu sorak. Kita nggak ambil pusing soal kubu. Tepat. Kita nggak memihak, kita nggak memvalidasi, dan kita juga nggak mendukung pandangan sayap kiri atau sayap kanan yang muncul dari sumber ini. Gampangnya gini, anggap aja kami berdua ini teknisi yang lagi ngebongkar mesin mobil di garasi Anda. Analogi yang pas. Tugas kita murni cuma nunjukin ke Anda gimana setiap komponen atau argumennya Blumenthal ini terhubung satu sama lain. Iya, supaya Anda bisa lihat sendiri cetak biru dari perspektif yang sekarang lagi diperdebatkan dengan sangat panas di luar sana. Silakan Anda nilai sendiri nanti. Oke, pendekatan yang masuk akal banget. Nah, kalau kita lihat cetak biru yang disajikan di wawancara itu, fondasinya tuh ternyata diletakkan jauh sebelum Trump duduk di ruang oval, jauh sebelum dia jadi presiden. Oh iya? Dari kapan tuh? Argumen Blumenthal ini ngelacak hubungan keluarga Trump sama kelompok lobi ini sampai ke era ayahnya, Fred Trump. Fred itu diketahui punya hubungan erat, bahkan pernah ngasih tanah ke kelompok Chabad Lubavitch di New York. Wah, jadi dari urusan real estate bapaknya ya? Betul. Jadi lingkungan politik dan bisnis tempat Trump tumbuh itu, pada dasarnya memang sudah terjalin kuat sama jaringan donor pro-Israel sejak awal. Saya bisa paham sih gimana latar belakang real estate New York itu ngebentuk cara pandangnya Trump, tapi ada yang bikin saya penasaran. Waktu Trump pertama kali masuk ke arena politik nasional di pemilu 2016, dia tuh kayaknya belum pakai naskah faksi garis keras yang kita lihat sekarang deh. Iya, sama sekali belum. Di wawancara ini disorot Arevato momen yang canggung banget waktu Trump pidato di depan Republican Jewish Coalition atau RJC. Dia datang ke sana terus dengan gayanya dia bilang, "Dengar, kita semua di sini orang real estate kan? Kita tahu cara bikin kesepakatan." Dia pede banget waktu itu. Iya, dia bilang dia bakal bikin kesepakatan terbaik antara Israel dan Palestina. Terus apa yang terjadi? Reaksi dari ruangan itu seketika dingin banget. Bahkan bisa dibilang bermusuhan. Trump saat itu tuh secara naif memproyeksikan dirinya sebagai maklar agung. Dia pikir dia bisa dapat hadiah Nobel perdamaian cuma dengan bawa dua pihak ini ke meja perundingan. Padahal audiensnya beda frekuensi ya. Beda banget. Visi soal bikin kesepakatan yang mencakup negara Palestina itu adalah garis merah buat para penyokong dana utama di ruangan itu. Terutama mendiang Sheldon Adelson. Gagasan Trump itu bertentangan langsung sama agenda geopolitik mereka, makanya dia langsung dicap antisemit saat itu juga. Jadi ibaratnya dia jualan produk yang salah ke dewan direksi yang salah. Nah, tapi kemudian ada titik balik yang drastis banget dicatat sama sumber kita. Trump tiba-tiba muncul jadi bintang utama di sebuah rapat umum besar di Capitol Hill. Sama Ted Cruz kan waktu itu? Benar, sama Ted Cruz. Dan rapat umum ini secara spesifik ditujukan buat nentang JCPOA, itu loh, kesepakatan nuklir Iran eranya Obama.
Nah, pergeseran itu bukan sekedar perubahan opini semalam suntuk. Kalau kita ikutin logikanya Blumenthal, kehadiran Trump di rapat itu fungsinya kayak semacam lelang terbuka. Lelang terbuka gimana maksudnya? Iman ngambil sikap keras buat ngehancurin kesepakatan Iran yang mana secara implisit ngebuka pintu buat konfrontasi militer sama Tehran. Trump tuh kayak ngirim sinyal ke para mega donor. Hasilnya, ratusan juta dolar dari tokoh-tokoh kayak Adelson dan Paul Singer mulai ngalir deras ke kampanye politiknya. Tunggu. Paul Singer. Nama itu menarik banget buat saya. Karena kalau nggak salah ingat ya, Singer ini awalnya pendukung kuat kampanye Never Trump loh. Betul, dia tadinya musuh bubuyutan Trump. Iya kan? Dia bahkan salah satu penyandang dana awal buat firma yang belakangan bikin dokumen Steele dossier yang kontroversial itu. Ya mau ngehancurin karir Trump. Nah, kenyataan bahwa orang yang tadinya rela buang jutaan dolar buat ngehancurin Trump, tiba-tiba berbalik jadi penyokong utamanya, ini nunjukin kalau ini sama sekali bukan soal kesamaan nilai ideologi. Sama sekali bukan. Minimal diarahkan selama harganya cocok. Realistisnya sih, mekanisme pendanaan politik di Amerika memang memungkinkan transaksi semacam itu ya. Kebijakan luar negeri pada dasarnya disandera sama sumbangan kampanye. Dan investasi awal para donor ini ngasih dividen yang jauh lebih gede nanti di periode kedua Trump. Oke, jadi kalau uang itu tiket masuknya, gimana pengaruh itu berwujud di dalam gedung putih? Susunan kabinetnya berubah dong? Berubah drastis. Komposisi orang-orang di sekitar Trump ngalamin evolusi yang radikal banget dibanding periode pertama. Blumenthal ngerinci ini panjang lebar. Padahal di periode pertama aja udah lumayan agresif kan, maksud saya pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani itu kan terjadi di periode pertama. Dan sumber kita nyebut kalau insiden Soleimani itu hasil dorongan langsung dari Netanyahu lewat Mike Pompeo. Iya, tapi di periode pertama itu masih ada tokoh-tokoh pembendung kayak Steve Bannon. Terlepas dari kontroversinya Bannon ya, dia tuh sangat kaku megang filosofi America First, dia nolak campur tangan asing yang bisa nguras sumber daya Amerika. Nah, di rencana kabinet periode kedua ini, tokoh-tokoh sayap nasionalis murni kayak gitu udah dibersihkan. Wah, diganti sama siapa aja tuh? Diganti sama figur yang jauh lebih selaras sama agenda lobby tadi. Contohnya, Susie Wiles, yang diangkat jadi kepala staf. Ternyata dia punya rekam jejak kerja langsung buat kampanye Benjamin Netanyahu di tahun 2020. Langsung untuk Netanyahu, wow. Terus ada Pam Bondi, mantan lobi buat Qatar, yang sekarang diklaim punya kedekatan strategis sama Miriam Adelson. Tapi, dari semua nama yang diajukan, penunjukan Pete Hegseth di Departemen Pertahanan yang paling disorot. Hegseth ya, jujur pas baca rekam jejaknya dia di materi ini, alis saya sampai terangkat. Di wawancara itu disebutin kalau Hegseth bukan cuma sekedar pro-Israel secara umum. Dia tuh aktif ikutan tur di Yerusalem Timur bareng organisasi pemukim radikal. Betul, dia sampai ngasih pidato di sana. Iya, pidato yang mendukung pembangunan apa yang mereka sebut sebagai kuil ketiga. Buat Anda yang dengerin dan mungkin nggak terlalu ngikutin implikasi geopolitik frasa ini, mendukung kuil ketiga itu pada dasarnya sama dengan nyeruin penghancuran kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan konsekuensi dari retorika kayak gitu tuh nggak bisa diremehkan. Itu bukan sekedar opini pribadi soal agama ya. Itu resep yang pas banget buat memicu perang agama skala penuh di seluruh Timur Tengah. Menakutkan sih. Banget. Menempatkan orang dengan pandangan se-ekstrim itu di puncak piramida militer Amerika Serikat, itu nunjukin sejauh mana parameter kebijakan luar negeri udah bergeser demi muasin faksi kanan Israel. Ngomong-ngomong soal ngendaliin kebijakan luar negeri, ada satu cerita di materi ini yang menurut saya ngebongkar ulang pemahaman kita soal sejarah politik modern. Anda ingat kehebohan soal Russiagate? Oh, yang Michael Flynn itu ya, pasti ingat. Nah, narasi dominan yang dikasih ke publik selama ini kan Michael Flynn dituduh berkolusi sama Duta Besar Rusia, Sergei Kislyak. Tapi garis waktu yang dipaparin sama Blumenthal ini mengkalibrasi ulang cerita itu. Fokus dari percakapan Flynn dan Kislyak tuh sebenarnya bukan tentang Rusia sama sekali. Iya, melainkan tentang Israel kan? Betul. Rinciannya nunjukin kalau arahan itu datang dari Jared Kushner yang bertindak atas permintaannya Netanyahu. Tujuannya tuh buat nekan Rusia supaya bantu Amerika memveto resolusi PBB yang mengecam pemukiman Israel. Yang bikin geleng-geleng kepala dari insiden ini adalah gimana struktur keamanan nasional AS diam-diam dimobilisasi cuma buat ngelayanin kepentingan diplomatik negara lain.
Sementara publik Amerikanya malah dibiarin sibuk berdebat soal intrik Rusia selama bertahun-tahun. Gila sih ini. Nah, itu ngebawa kita ke momen yang digambarin sebagai puncak dari cengkeraman kekuasaan ini. Kejadian tanggal 11 Februari di Situation Room, alias ruang situasi Gedung Putih. Oh ya, bagian ini. Jujur pas dengar pemaparannya, rasanya udah kayak nonton film fiksi ilmiah politik. Kayak adegan film thriller ya. Persis. Blumenthal cerita, Netanyahu secara nggak wajar masuk ke ruangan paling aman di planet ini, duduk di ujung meja, dan langsung mendikte kemungkinan serangan ke Iran. Di belakangnya ada layar video Direktur Mossad. Dan posisinya saat itu, Trump lagi di Mar-a-Lago bareng tim E. Iya, tim E yang pro-perang kayak Suzy Wiles, Rubio, Hexet. Sementara suara-suara penolak yang disebut tim B kayak J.D. Vance dan Tulsi Gabbard malah diisolasi di Gedung Putih. Itu sengaja dikondisikan supaya nggak bisa menghambat keputusan eskalasi. Sebentar, saya harus potong Anda di sini. Karena logika saya agak susah nerima bagian ini. Membiarkan seorang pemimpin asing ngambil alih ruang situasi Amerika. Terus, kemana para jenderal bintang 4-nya? Nah, itu dia pertanyaannya. Maksud saya, kenapa petinggi militer atau intelligence Pentagon yang ada di sana cuma berani bergumam di belakang? Kok nggak ada satupun yang berani gebrak meja buat ngehentiin pengambil alihan komando secara de facto ini? Keheranan Anda masuk akal banget. Tapi gini, kita harus ngelihat mekanisme sosiologis sama politik yang udah terbangun puluhan tahun di Washington. Blumenthal menganalisis kalau ini tuh manifestasi dari budaya yes man. Yes, man. Maksudnya asal Bapak senang gitu. Ya, para jenderal dan petinggi intelijen di ruangan itu sangat sadar sama realitas brutal karir mereka. Kalau mereka nentang agenda ini secara terbuka, mereka bukan cuma ngelawan presiden, tapi ngelawan seluruh mesin lobby yang mendanai partai dan ngontrol narasi media. Jadi ujung-ujungnya soal karir juga. Pasti. Bahkan figur sekuat Marco Rubio yang dilaporkan ngerasa intelijennya Netanyahu saat itu tuh terlalu berlebihan, dia milih buat diam. Ancaman disingkirkan dari orbit kekuasaan itu rupanya jauh lebih nakutin daripada mengorbankan integritas operasional di ruangan itu. Miris ya. Nah, kalau kelumpuhan di tingkat atas ini benar-benar terjadi, kita pasti bakal lihat tumpahannya dalam bentuk kegagalan kebijakan nyata di lapangan. Maksudnya, kalau Amerika nggak lagi pegang kemudi buat kapal kebijakan luar negerinya, apa yang terjadi waktu upaya diplomatik mereka tabrakan sama agenda sekutunya? Kita langsung lihat contoh nyatanya dalam krisis gencatan senjata di Lebanon. Situasi di Lebanon itu benar-benar jadi studi kasus gimana pengaruh Qui Yun ini nyabotase kebijakan resmi Amerika di siang bolong. Oh, yang draft bocor itu ya? Iya, prosesnya tuh mulai waktu Departemen Luar Negeri Amerika bikin draft kesepakatan gencatan senjata yang secara eksplisit mencakup wilayah Lebanon. Dan cara draft itu bocor ke publik tuh ada elemen komedi kelamnya sih. Menurut laporan di materi ini, draft itu kan dikasih ke Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Tapi Sharif entah gimana, keliru munggah dokumen itu ke akun Twitter atau X-nya dia. Salah pencet kayaknya dia. Dan yang bikin parah, instruksi internalnya yang tulisannya untuk diunggah oleh Shehbaz Sharif masih nempel di situ. Kecanggungan media sosial itu akhirnya bikin seluruh dunia tahu kalau Amerika lagi aktif banget dorong penghentian perang di Lebanon. Tapi lucunya, alih-alih nyetujui arah kebijakan sekutu utamanya yang udah biayain militer mereka, Israel malah ngambil langkah yang sangat provokatif. Iya, mereka merespons draft itu dengan ngebom Lebanon. Bukan sekedar ngebom biasa. Mereka meluncurkan gelombang pemboman paling brutal di Lebanon sejak tahun 1990-an. Lebih dari 250 orang tewas dalam waktu singkat, dan sasarannya itu spesifik banget, area perumahan elit Sunni di Beirut, kayak wilayah Corniche sama daerah sekitar American University of Beirut. Kalau dilihat secara strategis ya, ngebom wilayah sipil elit tepat waktu Amerika rilis draft gencatan senjata tuh rasanya kayak sebuah unjuk kekuatan. Ini seolah ngirim pesan yang udah dihitung matang buat mempermalukan Washington di panggung global. Betul. Ngasih lihat ke negara-negara Arab kalau Amerika tuh nggak punya kendali sama sekali atas sekutunya sendiri. Analisis Blumenthal selaras sama pemikiran Anda. Ada dua tujuan yang jalan berbarengan di sini. Apa aja tuh? Secara regional, pembantaian itu dirancang buat mancing reaksi militer yang nggak proporsional dari Iran, yang nantinya bakal maksa Amerika buat terjun ke perang terbuka demi ngebela Israel. Tapi secara politis, ini tuh tes ketundukan. Tes seberapa jauh Amerika bisa ditekan, gitu ya? Tepat.
buat ngukur seberapa jauh Washington mau ditekan sebelum mereka berani mutus aliran senjata atau uang. Dan hasil dari tes ketundukan itu, sayangnya, sangat ngejelasin dinamika yang kita bahas dari awal tadi. Amerika tunduk. Kita lihat momen canggung blamet waktu J.D. Vance tertangkap kamera di landasan pacu di Budapest. Oh, yang dia bohong itu ya? Iya, daripada ngebela posisi diplomasi Amerika, dia malah meraba-raba cari alasan dan akhirnya bohong bilang kalau Lebanon nggak pernah masuk dalam rencana kesepakatan itu. Dari situ, Blumenthal nyimpulin kalau Trump sekarang bertindak layaknya Presiden Israel pertama. Karena dia ikut-ikutan gemakan retorika para pemimpin garis keras di sana ya, yang janji bakal ngebom musuh mereka kembali ke zaman batu. Bener banget. Nah, kalau sebuah negara adidaya udah ngebiarin strategi militernya didikte dari luar, dampaknya pasti bakal ngalir turun dan ngerobek dari dalam. Disinilah fenomena yang Blumenthal sebut sebagai perang saudara MAGA meledak. Ini bagian yang paling ironis dari semuanya sih. Sangat ironis, selama ini kan basis pendukung MAGA terkenal dengan loyalitas buta mereka ke Trump. Trump mau ke kiri, mereka ikut. Trump mau ke kanan, mereka ikut. Tapi sekarang ada pemberontakan internal yang meledak di depan mata kita. Contoh nyatanya mundurnya Joe Kent ya. Betul, Joe Kent, tokoh petuais yang sangat dihormati di kalangan mereka, dia mundur dari jabatannya. Dan kalau kita lihat sejarah, ini adalah pengunduran diri pejabat AS tertinggi karena alasan menolak perang asing sejak era Perang Vietnam. Itu bukan cuma riak kecil loh, itu gelombang pasang. Dan pemberontakan itu merembet jauh melampaui ranah politik formal sampai ke ekosistem media yang selama ini nopang gerakan konservatif itu sendiri. Influencernya maksudnya? Iya, nama-nama gede yang biasanya mendedikasikan platform mereka buat ngebela Trump mati-matian. Kayak Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones. Mereka sekarang secara terbuka nyerang Netanyahu dan ngeritik keras pengaruh asing di Partai Republik. Bahkan orang kayak Benny Johnson ya, yang biasanya selalu ngikutin naskah partai dengan sangat kaku, dia tiba-tiba vokal banget nolak gagasan ngizinin Netanyahu masuk ke Gedung Putih. Nah, respons Trump ngadepin pemberontakan ini sama sekali bukan upaya rekonsiliasi. Dia malah nyerang balik secara personal sampai menghina fisik Candace Owens. Kenapa dia nyerang pilar-pilar medianya sendiri? Sumber kita nunjukin kalau amarah Trump ini nggak muncul gitu aja. Dia secara aktif diprovokasi sama tokoh-tokoh pro-Israel di lingkaran dalamnya, salah satunya Laura Loomer. Loomer ini dilaporin sering nyodorin video kompilasi kritikan dari para influencer, itu cuma buat memicu amarah Trump. Fragmentasi ini kayak ngebuka lapisan baru tentang gimana opini publik sebenarnya dikelola ya. Argumen utamanya Blumenthal kan perpecahan ini tuh benturan antara kesetiaan ideologis organik lawan mesin media yang didanai secara terkoordinasi. Mesin lobby itu. Nah, di titik ini saya harus neken Anda nih. Karena klaim Blumenthal berikutnya di wawancara itu terdengar sangat ekstrim buat saya. Dia nyebutin soal Salem Media Group, raksasa media yang punya puluhan podcast konservatif. Dia bilang Salem Media pada dasarnya fungsi sebagai corong Kementerian Luar Negeri Israel. Iya, klaim yang sangat berani. Maksud saya, tunggu dulu. Sebuah perusahaan media besar Amerika yang didengerin jutaan warga konservatif tiap hari secara legal terdaftar sebagai agen asing. Emangnya Blumenthal punya bukti dokumen buat tuduhan ini? Atau ini cuma teori konspirasi yang dia jahit-jahit sendiri? Skeptisisme Anda penting banget di sini, tapi Blumenthal nggak sekedar lempar tuduhan kosong. Dia merujuk ke pendaftaran federal di bawah FARA, atau Foreign Agents Registration Act. Oh, ada dokumen resminya? Ada. Mekanismenya tuh gini. Kementerian Luar Negeri Israel nyalurin dana yang gede banget. Blumenthal nyebut angka 10 juta dolar lewat entitas perantara. Uang itu mengalir lewat perusahaan PR namanya Clock Tower Strategies dan juga pakai firma Jerman Havas. Lewat jalur muter-muter gitu ya? Betul. Melalui struktur berlapis ini, dana asingnya disamarkan jadi biaya konsultasi atau pembelian iklan buat jaringan influencer di bawah naungannya Salem Media. Astaga, jadi skema pencucian pengaruhnya tuh begini. Ada podcaster atau influencer sayap kanan yang kelihatannya independen, dia nerima poin pembicaraan dari firma PR pihak ketiga ini, terus dia bacain poin itu dengan penuh emosi di mic-nya, seolah-olah itu murni rasa patriotisme Amerikanya dia. Padahal sebenarnya dia lagi bacain naskah kampanye berbayar dari pemerintah asing. Implikasinya ini, gila sih, meresahkan banget. Publik nggak sadar kalau kemarahan yang mereka konsumsi tiap hari itu ternyata produk impor. Bener banget. Dan infrastruktur buat nyebar propaganda ini nggak dibangun sembarangan. Disinilah kisah Brad Parscale masuk jadi jembatan penghubungnya. Brad Parscale yang mantan manajer kampanye Trump itu? Iya, Parscale ini kepala strategi di Clock Tower Strategies yang kita bahas barusan.
Sebelumnya, dia kan arsitek utama di balik mesin data kampanye Donald Trump di 2020. Tapi kan kejatuhan Parscale itu dramatis banget ya. Kalau nggak salah pas musim gugur 2020, karirnya hancur semalam gara-gara insiden domestik di rumahnya sampai polisi bersenjata datang. Yang dia sampai ditangkap itu. Iya, hitungan jam aja dia langsung hilang akses ke lingkaran kekuasaan tertinggi di Amerika. Nah, menurut garis waktunya Blumenthal, persis di momen kerentanan absolut itulah, entitas asing ini masuk ngerangkul dia. Mereka ngerekrut Parscale, ngasih dia kesempatan kedua. Tapi sebagai imbalannya, Mereka dapat akses ke data kampanye. tepat. Mereka dapat akses ke infrastruktur data kampanye paling mutakhir di AS. Kemampuannya Parscale buat memetakan dan menggerakkan emosi pemilih Amerika tuh diambil alih. Dialihfungsikan buat ngelayanin jaringan influencer berbayar ini. Pintar banget. Dan buat ngunci kendali itu erat-erat di dalam lingkaran Trump, Blumenthal nambahin satu elemen struktural terakhir. Dia ngeklaim kalau keluarga inti Trump, spesifiknya Lara Trump dan Donald Trump Jr., megang sekitar 30% saham di Sela Media Group. Hah? Serius? Iya, jadi kalau kita telusuri alur uang sama kepemilikannya sampai ujung, kesimpulannya tuh gerakan populasi Amerika sekarang udah menyatu secara finansial dan struktural sama operasi Kementerian Luar Negeri Israel. Oke, kalau ngebongkar semua rentetan ini, dari urusan real estate Fred Trump, kelumpuhan para jenderal di ruang situasi, draft yang bocor di Lebanon, sampai mesin cuci opini publik $10 juta ini, mari kita mundur selangkah buat ngelihat gambaran besarnya. So what-nya gitu ya. Iya, buat Anda yang lagi dengerin, yang mungkin sekarang lagi di kereta atau lagi beres-beres rumah. Kenapa sih Anda harus peduli sama intrik elit tingkat tinggi di Washington ini? Dampak nyatanya apa kalau hipotesis Blumenthal ini benar-benar terjadi? Tanpa ada yang berani ngerem di Washington, konsekuensi militernya adalah penutupan Selat Hormuz. Jalur distribusi minyak dunia kan itu? Betul, itu urat nadi utama pasokan energi global. Begitu selat itu ditutup, harga minyak bahkan melonjak ke level yang belum pernah kita lihat. Inflasi meroket nggak karuan, dan biaya hidup buat kebutuhan dasar bakal mencekik ekonomi masyarakat menengah ke bawah di seluruh dunia, termasuk kita. Selain dampak ekonomi yang mengerikan itu, ada keruntuhan psikologis yang menurut saya lebih dalam. Coba bayangin, kalau warga negara akhirnya sadar bahwa perdebatan politik mereka sama kemana tentara mereka dikirim untuk mati, itu ternyata ditentukan sama uang probi asing, pilar kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri bakal hancur lebur. Nggak bersisa ya jadinya? Iya kan? Anda nggak bisa mempertahankan sebuah republik kalau rakyatnya merasa mereka cuma sekedar bidak di papan catur orang lain. Fenomena ini benar-benar menuntut kita buat mengubah cara kita mencerna informasi sih. Kita dituntut punya level kewaspadaan yang jauh lebih tinggi, terutama kalau dengar opini dari sumber-sumber yang ngeklaim dirinya independen atau menyuarakan suara rakyat. Dan itu ngebawa saya ke satu pemikiran terakhir yang mau saya titipkan buat Anda bawa pulang hari ini. Di era di mana kita ini tiap detik dibombardir konten, di mana kita ngebangun identitas politik kita lewat cuplikan pendek di TikTok, podcast, atau ocehan influencer favorit kita, kalau batasan antara keyakinan murni seseorang dengan kampanye berbayar dari lobi asing itu udah dilebur sedemikian rupa pakai dana jutaan dolar sampai nggak kelihatan lagi bedanya. Gimana Anda bisa benar-benar yakin saat Anda lagi ngotot debat sama teman atau keluarga soal isu politik hari ini, bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Anda dan keyakinan di pikiran Anda itu adalah benar-benar milik Anda sendiri? Pertanyaan yang bikin merinding sih itu. Nah, silahkan direnungkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda buat membongkar benang kusut lanskap politik ini bareng kami. Semoga obrolan kita hari ini ngasih lensa baru buat Anda ngelihat berita besok. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.